Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shalom Ramadhani. Dan hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan skripsi saya dengan judul Pengaruh Aplikasi Java Structural Language dan Monocellular Konsentrasi 3% terhadap angiogenesis pada proses penyembuhan KGIPA pada tikus Vista ratus novilicus. Adapun hal yang melatar belakang penelitian ini yaitu GIPA merupakan jaringan yang berada di luar dan berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Tindakan traumatis dan patologis merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan atau luka pada struktur anatomis dari suatu jaringan periodontal. Prosedur kedokteran gigi yang umumnya dapat menyebabkan luka pada daerah GIPA antara lain insisi yang sederhana, gigi palplat, dan biopsi. Penyembuhan luka secara umum merupakan salah satu proses biologis yang paling kompleks dalam kehidupan manusia. Pada kondisi normal, satu luka dapat sembuh secara klinis dalam waktu beberapa minggu. Adapun tahapan penyembuhan luka ini secara umum terbagi menjadi 4 fase, yaitu koagulasi dan hemostasis, inflamasi, pembentukan jaringan baru, dan terakhir itu remodeling. Pada fase pembentukan jaringan baru ini akan terjadi proses migrasi dari sel vital, pembentukan sel darah baru, diferensiasi sel fibroblas, dan salah satu parameter dalam penyembuhan luka ini, maksud saya pembentukan pembuluh darah baru ini memiliki fungsi yang penting karena dia membantu dalam penyaluran nutrisi serta oksigen pada jaringan yang sedang berkembang, dalam hal ini yaitu luka. Dan pembentukan pembuluh darah baru ini dapat menjadi parameter penyembuhan luka yang dapat diamati dengan baik. Dalam jaringan manusia, dalam tubuh manusia, umumnya memiliki kesamaan proses maksimal jenis jaringan di tubuh dan proses penyembuhan luka ini. Khusus untuk di rongga mulut, potensi bakteri dan yang tinggi dan kerusakan akibat proses mastikasi dapat mempengaruhi proses penyembuhan luka. Untuk itu dibutuhkan perlakuan khusus untuk mempercepat proses penyembuhan luka pada GIPA. Salah satu jenis administrasi obat yaitu penggunaan obat topikal dapat memberi keuntungan dikarenakan dapat menghindari kesulitan absorpsi di gastrointestinal serta memiliki efek terlokalisir dengan efek samping yang minimum. Untuk di rongga mulut, penggunaan obat dengan sediaan gel lebih mudah diaplikasikan dan pasien merasa nyaman selama pengaplikasian dari obat. Penelitian tentang penyembuhan luka dengan memanfaatkan bahan alami saat ini sedang banyak dikembangkan dikarenakan jenis bahan ini dianggap lebih mudah untuk diterima oleh tubuh manusia, non-toksik, dan tersedia dalam jumlah yang melimpah, serta dapat digunakan untuk periode waktu yang lama. Salah satu jenis bahan alami yang saat ini banyak digunakan dan juga terdapat beberapa penelitian yang menjelaskannya yaitu penggunaan kayu manis atau dengan nama latin Cinamomus caenalicum. Cinamomus caenalicum ini memiliki kandungan utama yaitu cinnamolide dan eugenol. Cinnamolide sendiri memiliki kadar hingga 80-90% dan memiliki kemampuan dalam merangsang proliferasi sel endotel, migrasi, serta proses pembentukan vessel. Penelitian sebelumnya yang menggunakan bahan ini dengan ekstrak etanol yaitu dengan konsentrasi 3% menunjukkan bahwa saat ini terbukti efektif dalam penyembuhan luka dan mempercepat penutupan luka kulit pada tikus. Namun saat ini penelitian tentang penggunaan bahan ini dalam rongga mulut masih sangat terbatas. Itulah mengapa penulis merasa bahwa penting untuk melakukan penelitian terkait penggunaannya dalam rongga mulut. Untuk itu bukan masalahnya, kita akan melihat apakah terdapat pengaruh penambahan gel ekstrak kayu manis konsentrasi 3% Cinamomus caenalicum terhadap angiogenesis pada proses penyembuhan luka GIPA pada tikus Vista. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penambahan
Kemudian pelepasan granula yang akan mensekresi produk growth factor. Selanjutnya dilanjutkan pada fase inflamasi, di mana terjadi inisiasi oleh sitokin dan berlangsung selama 1-2 hari. Makrofag juga berperan banyak dalam fase ini untuk menghilangkan debris serta bakteri yang mengganggu proses pembentukan. Kemudian pada fase berikutnya itu pembentukan jaringan baru. Fase ini berlangsung pada hari kedua hingga terjadi angiogenesis. Dan pada fase ini terjadi proses angiogenesis, migrasi dan proliferasi sel epitel dan fibroblas, deposisi kolagen, diferensiasi fibroblas, dan terjadi retraksi luka. Dan fase yang terakhir yaitu remodeling atau fase metasaturasi. Fase ini berlangsung antara 2-3 minggu setelah luka terbentuk. Dan fase ini biasanya telah terjadi ketika fase sebelumnya mulai menurun dan cenderung untuk selesai. Selanjutnya itu angiogenesis, yang merupakan proses pembentukan pembuluh darah baru yang dibuat dari pembuluh darah yang sudah ada. Prosesnya terjadi pada fase proliferasi atau pembentukan jaringan baru. Diinisiasi oleh peningkatan growth factor seperti vascular endothelial growth factor, kemudian PDGF, dan fibroblast growth factor beta. Saat sel-sel endotel berkembang dan memutasi ke dalam luka, dan akan terbentuk pembuluh darah baru yang jumlahnya 2-10 kali lipat dibanding jumlah pembuluh darah yang normal. Nah, setelah hal tersebut terjadi, akan muncul regulator negatif angiogenesis atau anti-angiogenik aktif. Ini berfungsi untuk mengurangi pembuluh darah yang berlebih dan membuatnya memangkasnya untuk agar jumlah pembuluh darah berada pada jumlah yang normal. Kemudian pembuluh darah baru akan berdiferensiasi menjadi arteri dan venula. Kayu manis merupakan rempah yang digunakan dalam beberapa negara di dunia selama berabad-abad sebagai bahan pengobatan. Cinnamomum ceylon sendiri atau Cinnamomum verum ini juga dikenal sebagai kayu manis Ceylon. Jenis tanaman ini berasal dari Sri Lanka dan bagian selatan India. Sri Lanka ini juga merupakan negara penghasil Cinnamomum ceylon terbesar dan memiliki kualitas yang terbaik. Jenis kayu manis ini juga sebenarnya terdapat banyak di Indonesia dan bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Kandungan utama dari Cinnamomum ceylon ini itu cinnamomum dan eugenol. Dan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa bahan ini memiliki sifat anti-inflamasi, aktivitas antimikroba, dan antioksidan. Nah, sampel yang digunakan pada penelitian ini, kita akan menggunakan Histosista dengan nama latin atau Nervogicus, yang merupakan taksonomi. Karena konsep dari penelitian ini diharapkan dalam fase penyembuhan luka, ekstrak gel Cinnamomum ceylon 3% ini dalam hal ini zatnya yaitu eugenol dan cinnamomum memberi efek antibakteri, antiinflamasi, serta stimulasi jalur pensinyaan P13K dan MAPK untuk diharapkan akan mempengaruhi jumlah angiogenesis dalam proses penyembuhan luka. Dosis pada penelitian ini itu diharapkan di atas kayu manis Cinnamomum ceylon dengan konsentrasi 3% dapat mempengaruhi proses angiogenesis pada penyembuhan luka limfatik besar. Metode penelitian ini dengan desain penelitian randomized based only control group. Sampel penelitiannya itu kita dapatkan berdasarkan spreader didapatkan sebanyak 32 ekor tikus besar yang akan kita olah dan penambahan 10% sehingga pada saat kita melakukan penelitian di lab kita menggunakan 40 ekor tikus besar. Pada waktu penelitian di lab histologi, farmakologi, kedokteran Universitas Udayana serta lab fitokimia di Fakultas BIK, dan dilaksanakan pada bulan Mei 2020. Variabel penelitiannya, variabel bebasnya itu di atas kayu manis 3%. Variabel penelitiannya itu jumlah angiogenesis, yang variabel terkendalinya itu akan pemeliharaan diameter
kelamin, berat badan, serta umur dari sampel. Adapun kriteria sampel untuk kriteria inklusinya itu tidak sustar dan diketahui sehat, berat badan 200 sampai 220 gram, umur tikus 2 bulan, serta berjenis kelamin jantan. Kriteria inklusi dari sampel yaitu terdapat penurunan berat badan lebih dari 10% setelah masa adaptasi di laboratorium atau tikus mati selama masa penelitian. Ini merupakan definisi operasional variabel dari penelitian ini, dan ini merupakan alur penelitian. Kemudian akan dilakukan pengumpulan data berdasarkan harga kapitasinya. Itu harga 3, 5, 7, dan 14. Ini merupakan prosedur penelitian secara umum untuk pembuatan jelas kayu manisnya. Dilakukan metode macerasi dan dicampur dengan etanol, kemudian kita lakukan pengadukan selama 30 menit dan kita diamkan selama kurang lebih 24 jam. Kita saring hasil pengadukan dan kita lakukan evaporasi pada suhu 70 derajat dengan alat rotor evaporator. Setelah didapatkan ekstrak kentalnya, maka kita panaskan pada suhu 50 derajat. Kemudian setelah itu kita campurkan dengan 3 mg ekstrak kulit kayu manis ini. Kita campurkan dengan 97 mg natrium CMC Na. Kemudian kita akan mendapatkan ekstrak kayu manis dengan konsentrasi 3%. Ini untuk persiapan melakukan sampel. Kita adaptasi tikus selama 3 hari. Kemudian kita lakukan perlukaan dengan punch biopsi berukuran 2,5 mm. Kemudian kita aplikasikan gel ekstrak setiap hari. Kemudian kita lakukan euthanasia tikus sesuai dengan hari eutanasianya dengan metode cervical isolation. Kemudian kita potong bagian mandibulanya, lalu kita buat preparasi histologis dengan jaringan tersebut. Lalu kita lakukan pembacaan dengan mikroskop cahaya dengan lapang kanda dengan pemeriksaan 400 kali serta lapang pandang sebanyak 5. Untuk analisis data, sebelumnya kita lakukan uji normalitas dengan menggunakan semilumin dan uji homogenitas dengan Litmus test. Setelah itu, jika data merupakan data parametrik dan berdistribusi normal, maka serta variasi sama kita lanjutkan ke uji parametrik, yaitu uji Van-Weyerhoff. Jika uji Van-Weyerhoff menunjukkan hasil yang signifikan, kita bisa lanjutkan ke uji post-hoc LG. Namun jika penelitian tidak melempar tidak parametrik, kita lanjutkan dengan uji crucial base dengan post-hoc negatif. Nah, kemudian kita lanjut ke hasil penelitian. Jadi secara mikroskopis, angiogenesis dapat dilihat dengan jelas berupa rongga yang dikelilingi oleh sel merah. Kemudian perhitungan angiogenesis secara mikroskopis ini kita dapatkan jumlah ratanya, kita kumpulkan dan catat dan kita olah menggunakan program SPSS versi 24. Hasil perhitungan ratanya kita bisa lihat di tabel. Dan dari grafik kita bisa lihat bahwa secara umum rata jumlah angiogenesis dari kelompok perlakuan lebih banyak dibandingkan kelompok kontrol. Rata tertinggi diperoleh di kelompok perlakuan hari ke-7, sedangkan rata terendah didapatkan di kelompok kontrol hari ke-14. Nah, data kemudian kita uji normalitas dengan uji Savio-Weyl untuk melihat apakah data ini berdistribusi secara normal. Kita lihat bahwa data berdistribusi normal dengan data yang signifikan, yaitu P-nya lebih dari 0,05. Kita lihat di signifikansinya. Kemudian kita juga lakukan uji homogenitas, dan sama kita juga dapatkan bahwa data ini memiliki variansi yang sama dengan signifikansi lebih dari 0,05. Untuk itu, bisa kita simpulkan bahwa data bersifat parametrik dan bisa kita lanjutkan ke uji selanjutnya, yaitu uji Tuve-ANOVA. Uji parametrik Tuve-ANOVA, dari hasil ini didapatkan bahwa jumlah rata angiogenesis sampel jika dibandingkan berdasarkan kelompok perlakuannya memiliki perbedaan yang signifikan. Kita lihat P kurang dari 0,05, sehingga bisa kita simpulkan bahwa ini hasil yang signifikan. Begitu pula jika kita bandingkan antara hari dikapitulasi atau eutanasianya. Untuk itu, untuk melihat di mana saja kelompok yang memiliki signifikansi
perbedaan rata jumlah aminoasitnya, kita lakukan uji post-hoc-LSD. Dari uji post-hoc-LSD, jika kita bandingkan antara harinya, kelompok perlakuan pada hari ketiga dan kelompok kontrol hari ketiga, kelima dan ketujuh, dan kita lihat bahwa terdapat perbedaan yang sedikit dari kelompok-kelompok tersebut. Namun pada hari ke-14, kelompok perlakuan 14 dan kelompok kontrol hari ke-14 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah pembuluh darah baru pada kelompok perlakuan di atas kayu manis adalah 18,25, yang lebih banyak dibandingkan dengan rata-rata kelompok kontrol yang hanya berjumlah 11,38. Serta perbedaan tersebut berbeda secara signifikan berdasarkan hasil uji statistik Tuayanova. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Farapor dan Habibi yang memanfaatkan ekstrak etanol cinnamomum selenium dengan konsentrasi 3% dan menunjukkan bahwa zat tersebut efektif dalam penyembuhan luka dan mempercepat penutupan luka pada kulit tikus. Derajat peningkatan FVGF akan merangsang proliferasi dari sel neutrofiel sehingga memperbanyak pembentukan pembuluh darah baru. Seperti yang terlihat pada hasil penelitian ini, peningkatan pembuluh darah baru ini akan membantu proses penyembuhan luka untuk menjadi lebih cepat. Nah, peningkatan jumlah pembuluh darah baru ini setelah aplikasi dasar kayu manis 3% dikarenakan adanya kandungan cenamaldehid yang merupakan komponen utama dari cinnamomum selenium. Saat ini memiliki efek terapeutik dan secara penelitian menunjukkan bahwa saat ini mampu mempercepat penyembuhan luka secara in vitro dan in vivo melalui mekanisme yang melibatkan dan mengaktifkan jalur persilangan P13K, AKT, dan MAPK. Dari efek ini dia akan meningkatkan sekresi dari FVGF dan akhirnya akan menginduksi aktivitas angiogenik. Zat lain dianggap memiliki peran penting, yaitu egenol yang berperan sebagai antiseptik dan antiinflamasi yang berfungsi untuk mencegah terjadinya infeksi dan juga mempersingkat masa inflamasi, sehingga dapat fase penyembuhan luka dapat segera masuk ke fase proliferasi yang merangsang pembentukan pembuluh darah kapiler baru. Zat ini juga diketahui membantu mempercepat penyembuhan luka dengan menimbulkan efek kontraksi luka yang lebih cepat. Serta kedua zat ini menunjukkan bahwa memiliki biokompatibilitas yang baik. Serta beberapa penelitian menunjukkan bahwa zat ini tidak memiliki efek samping dan toksisitas yang membahayakan penggunanya. Nah, untuk pada hasil penelitian di hari ketiga, kita lihat bahwa rata pada kelompok perlakuan didapatkan sebesar 18,5, dan pada kelompok kontrol yaitu didapatkan rata sebesar 9,25. Dari hasil ditentukan bahwa kelompok perlakuan memiliki jumlah yang lebih besar, dan hasil uji hasil menunjukkan bahwa ini adalah perbedaan yang signifikan. Setelah terjadinya luka, pada bagian labial ginsius mandibula terjadi proses penyembuhan luka yang diawali dengan terbentuknya bekuan darah pada permukaan luka, dilanjutkan dengan reaksi inflamasi yang terjadi pada tepi luka. Pada tahap inflamasi, sel-sel khususnya makrofag memasuki bekuan darah dan mulai menghancurkan debris-debris yang menghalangi penyembuhan luka. Pada hari ketiga ini terjadi proses proliferatif. Ketika stimulus luka telah berhenti bekerja, hemostasis telah
dan hemostasis telah tercapai, respon inflamasi yang telah seimbang dan daerah luka telah bebas dari bijian bakteri, maka fase proliferasi akan mulai dan membentuk jaringan yang baru. Proses fase ini mulai terjadi pembentukan pembuluh darah baru. Kemudian untuk hasil penelitian pada hari kelima menunjukkan rata dari kelompok perlakuan itu sebesar 18,75 dan kelompok kontrol sebesar 15,75. Berdasarkan hasil uji ini merupakan hasil yang signifikan. Hal tersebut dapat terjadi kemungkinan besar disebabkan oleh adanya induksi dari faktor angiogenik seperti FGF beta, EGF, PDGF, dan FGF yang berperan penting pada proses angiogenesis. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan proliferasi menginduksi sel endotel untuk sekresi proteinase yang berguna untuk memulai degradasi membran basal, memicu migrasi sel endotel, dan peningkatan proliferasi untuk pembentukan pembuluh darah baru. Jumlah pembuluh darah baru yang terus meningkat juga diakibatkan karena proses angiogenesis terus berlanjut diikuti dengan terjadinya penggabungan sel endotel lain dengan pembuluh darah yang telah ada untuk memperkuat pembuluh darah tersebut. Kemudian pada hari ke-7 didapatkan jumlah pembuluh darah atau pembuluh darah berkelompok perlakuan itu 26,75 dan kelompok kontrol 15,75. Berdasarkan hasil uji LSD menunjukkan ini merupakan hasil yang signifikan, dan pada puncak dari proses penyembuhan luka ini terjadi peningkatan sekresi FGF beta, EGF, PDGF, dan VGF. Tingginya jumlah pembuluh darah baru juga dipengaruhi oleh jumlah makrofag yang mengeluarkan faktor angiogenesis atau angiogenesis growth factor yang merangsang pembentukan ujung epitel di akar pembuluh darah. Makrofag dan AGF bersama-sama mempercepat penyembuhan luka. Makrofag juga menghasilkan FGF yang menyebabkan sekresi proteinase dan sel yang mendapat mulai pendegradasian membran basal dan merangsang degradasi sel dan proliferasi untuk pembentukan pembuluh darah baru. Bisa dibilang inilah puncak pembentukan pembuluh darah baru atau puncak penyembuhan luka. Sehingga kita bisa lihat terdapat jumlah angiogenesis yang mencapai skor tertinggi. Nah, untuk hari ke-14 kita dapatkan bahwa jumlah rata angiogenesis pada kelompok kontrol yaitu berjumlah 12, dan pada kelompok kontrolnya itu 4,75, dan hasil uji LSD menunjukkan bahwa hasil ini tidak berbeda secara signifikan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pada fase penyembuhan luka, minggu kedua merupakan fase terjadinya proses remodeling yang ditandai dengan mulai berkurangnya proses penyembuhan luka dan terjadi proses maturasi. Pada fase ini pertumbuhan pembuluh darah baru telah selesai, terjadi pemangkasan vaskular oleh regulator negatif angiogenesis atau anti-angiogenik seperti SPO2, pigment activin factor, dan CXCR3 ligands, dan seiring waktu sebagian besar pembuluh darah yang baru terbentuk mengalami pengurangan hingga akhirnya keberadaan pembuluh darah kembali seperti jaringan normal. Hal tersebut menyebabkan uji LSD tidak signifikan karena bisa dianggap bahwa pembuluh darah dari kedua kelompok ini sudah berada pada jumlah yang normal. Kesimpulan dan saran dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Jastra kayu manis Cinnamomum selaicum 3% dapat memberikan pengaruh terhadap proses angiogenesis dalam penyembuhan luka gigi tikus bisa jika dibandingkan dengan kelompok kontrol CMC5 2%. Peningkatan jumlah pembuluh darah tertinggi terjadi pada kelompok perlakuan Jastra kayu manis Cinnamomum selaicum 3% yang diamati pada hari ketiga. Namun saran yang bisa diberi pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan penelitian untuk menguji uji toksisitas Jastra kayu manis 3% ini sehingga dapat diketahui dosis yang dapat dikonsumsi dan nantinya dapat diaplikasikan pada manusia. Serta yang terakhir dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat pengaruh hormon menstruasi terhadap proses penyembuhan luka dengan pemberian Jastra kayu manis dengan sampel jenis kelamin betina. Sekian dari presentasi penelitian yang saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang membantu sehingga penelitian ini dapat tercapai. Kemudian saya tutup penelitian ini, presentasi penelitian ini.